Gedung tinggi menjulang di jantung Jakarta itu menjadi tempat bernaung ratusan pekerja setiap harinya. Di balik jendela-jendela kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi, kesibukan mulai menggeliat sejak pukul 7. Para pegawai dengan setelan jas rapi berjalan cepat sambil menatap layar ponsel, bersiap menghadapi tumpukan rapat dan laporan. Namun di lantai dasar, seseorang sudah lebih dulu tiba, bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit, Dimas Pratama. Seragam, biru dongker dengan emblem perusahaan di dada kirinya tampak bersih dan rapi. Ia baru saja selesai mengepel lantai lobi ketika Satpam pagi menyapanya. Senyumnya selalu tulus. "Selamat pagi, Mas Dimas," ucap Pak Rudi, Satpam senior. "Pagi, Pak Rudi." "Semangat ya," jawab Dimas dengan suara ramah. Dimas sudah bekerja sebagai office boy di PT Bina Global selama hampir 2 tahun. Tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum tenangnya, ia memikul beban berat. Ayahnya telah tiada sejak ia SMA. Ibunya sakit-sakitan, dan adik semata wayangnya sedang menempuh kuliah kedokteran. Ia bisa saja melamar pekerjaan yang lebih tinggi, mengingat ia adalah lulusan D3 Teknik Sipil dengan IPK nyaris sempurna, tapi waktu dan situasi tak selalu adil, maka ia memilih pekerjaan ini, yang baginya adalah bentuk pengorbanan dan cinta. Hari itu seperti biasa, ia menaiki lift menuju lantai 18. Di tangannya ada kopi hangat untuk para staf operasional. Ia hafal selera mereka satu persatu. Termasuk seseorang yang selalu membuatnya gugup, bukan karena cinta, melainkan karena sikapnya yang tajam. Nadia Larasati, manajer operasional yang terkenal disiplin, cerdas, dan sangat sulit didekati. Semua karyawan menghormatinya, tapi juga sedikit takut. Ia tak ragu menegur siapapun, bahkan direktur sekalipun jika melanggar SOP. Ketika pintu lift terbuka, Dimas langsung menunduk sopan saat melihat Nadia berdiri di depan ruangannya sambil menatap ponselnya. "Pagi, Bu Nadia. Ini kopi americano, tanpa gula," ucap Dimas seraya meletakkan gelas kopi di atas meja kecil. Nadia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya menusuk. "Kamu telat. Harusnya 10 menit lalu kopi ini sudah ada di sini," katanya dingin. Dimas mengangguk kecil. "Maaf, Bu. Tadi ada..." "Saya tidak butuh alasan. Saya butuh profesionalitas." "Kamu dibayar bukan untuk terlambat," potong Nadia, lalu masuk ke ruangannya tanpa menunggu respons. Dimas menghela napas. Bukan kali pertama ia diperlakukan seperti itu oleh Nadia. Tapi ia tak pernah membalas, tak pernah menunjukkan rasa kesal. Ia percaya, setiap orang punya alasan di balik sikap mereka. Sementara itu, di dalam ruangan yang dingin dan rapi, Nadia membuka laptopnya dengan gerakan cepat. Sesekali ia melirik kopi yang tadi disodorkan Dimas, masih hangat. Jadi dia tidak benar-benar telat, gumamnya dalam hati. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui itu. Di dunia Nadia, kesalahan sekecil apapun adalah tanda kelemahan. Dan ia tak ingin memberi celah. Nadia hidup dengan standar tinggi. Dibesarkan dalam keluarga terpandang, ia diajarkan bahwa prestasi dan reputasi adalah segalanya. Ia tidak punya banyak teman. Hubungannya dengan orang tuanya lebih seperti rekan bisnis ketimbang keluarga. Cinta? Baginya itu hanya cerita film. Namun tanpa ia sadari, sejak beberapa bulan terakhir, sosok Dimas mulai membuatnya penasaran. Ia pernah memergoki Dimas membaca buku filsafat di pantry saat istirahat makan siang. Ia juga melihat Dimas menolong seorang staf magang yang menjatuhkan tumpukan berkas, lalu membantu hingga larut malam tanpa diminta. Tapi setiap kali rasa penasaran itu muncul, Nadia buru-buru mematikannya. Ia tak mungkin, tak boleh, tertarik pada seseorang yang bahkan bukan satu level dengannya. Di sisi lain, Dimas sendiri selalu berusaha menjaga jarak. Ia tahu betul tempatnya. Ia tahu Nadia berasal dari dunia yang berbeda. Tapi tetap saja, setiap kali ia melihat mata tajam itu menatapnya, ada getaran kecil yang tak bisa ia abaikan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hampir sama. Dimas menyapu, mengantar kopi, membantu membawa dokumen, dan pulang larut malam setelah memastikan semua bersih.
Nadia memimpin rapat, menegur bawahan, membuat strategi dan laporan yang membuat direksi kagum. Mereka seperti dua kutub, satu di atas, satu di bawah. Tapi takdir, seperti biasa, selalu punya cara bermain-main dengan garis hidup manusia. Dan ketika sebuah insiden tak terduga terjadi di kantor pada minggu berikutnya, hidup keduanya mulai berubah. Perlahan, tak disangka-sangka, dan tak bisa dihindari. Hari itu, awan menggantung gelap sejak pagi. Kantor terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana kerja sedikit tegang karena kabar penting beredar di antara para staf. Akan ada kunjungan mendadak dari investor luar negeri. Semua divisi diminta siaga, terutama divisi operasional yang dipimpin langsung oleh Nadia Dimas, seperti biasa, datang lebih pagi dari siapapun. Ia menyusun meja rapat, memastikan bunga segar ada di vas, dan mengecek suhu AC agar tetap nyaman. Tapi pagi itu berbeda, sesuatu terjadi saat ia membawa tumpukan alat presentasi ke ruang rapat utama. Di tangannya ada kabel HDMI, proyektor cadangan, dan tablet pinjaman yang akan digunakan untuk presentasi visual. Namun, tak jauh dari situ, Nadia sedang berjalan cepat sambil mengecek laporan di ponselnya. Matanya fokus ke layar, tidak memperhatikan bahwa Dimas sedang berjalan keluar dari ruang rapat dengan tangan penuh. Brak! Tubuh Dimas dan Nadia bertabrakan keras. Tablet mahal yang ia pegang terlepas dari tangannya dan terjatuh tepat di lantai marmer. Suara pecahannya menggema di seluruh ruangan. Semua orang yang berada di sekitar menoleh. Sunyi. Semua terdiam. Nadia terpaku. Tablet itu bukan milik perusahaan. Itu milik pribadi dari salah satu investor Jepang yang baru datang tadi pagi. Nilainya belasan juta rupiah. Dan itu satu-satunya perangkat dengan aplikasi khusus untuk presentasi digital mereka. Apa yang kamu lakukan? Suara Nadia meninggi. Untuk pertama kalinya, kehilangan kendali di depan banyak staf. Dimas menunduk, jantungnya berdetak tak karuan. Ia langsung berlutut, memungut pecahan tablet dengan tangan gemetar. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Saya tidak melihat. Tidak sengaja? Kamu membawa benda semahal itu sembarangan seperti bawa piring di kantin. Ini aset penting. Bu Nadia, ucap seorang staf IT mencoba menenangkan. Mungkin kita bisa... Tidak. Ini sudah keterlaluan. Dia bukan teknisi. Kenapa OB yang bawa alat ini? Siapa yang menyuruh? Nadia menyapu pandang ke seluruh ruangan. Matanya berapi. Tak ada yang menjawab. Semua tahu, tak ada yang menyuruh. Dimas sering inisiatif membantu, dan biasanya semua beres. Tapi kali ini, ia salah langkah. Tanpa berpikir panjang, Nadia berbalik pada Dimas dan berkata, "Kamu keluar dari ruangan ini, sekarang, dan temui HRD nanti siang." Dimas hanya mengangguk, menahan napas. Ia membawa pecahan tablet itu ke pantry, belakang dan duduk di kursi kosong, menyandarkan punggungnya. Pandangannya kosong. Sementara itu, Nadia kembali ke ruangannya, namun detak jantungnya tak kunjung stabil. Ia tahu ia terbawa emosi, tapi kenapa begitu sulit untuk bersikap netral jika yang terlibat adalah Dimas? Siangnya, Dimas dipanggil ke ruang HRD. Tidak langsung dipecat. Perusahaan memutuskan untuk memberikan peringatan tertulis dan mengganti tablet dari potongan gaji Dimas selama 5 bulan ke depan. Ia menerimanya dengan tenang. Namun di dalam hatinya, perasaan malu, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Malamnya, di rumah kecil yang ia sewa di pinggiran kota, Dimas duduk di samping ibunya yang sedang tidur. Ayu, adik perempuannya, datang membawakan buku catatan dan hasil lab dari kampus. "Mas, kamu kenapa? Mukanya beda?" tanya Ayu pelan. Dimas hanya tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, cuma capek sedikit." Tapi Ayu tahu, senyum itu bukan senyum biasa. "Mas, kamu enggak harus tahan terus kayak gini. Kalau dunia ini enggak adil, bukan berarti Mas harus terus jadi korban. Tahu?" Dimas diam. Kalimat Ayu menancap dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berhenti. Namun, saat menatap wajah ibunya yang terlelap di kasur tipis itu, Dimas kembali menguatkan hati. Ia mengingat mimpinya, ingin suatu hari punya perusahaan sendiri.
ingin mengangkat derajat keluarganya. Ia tak boleh menyerah hanya karena satu kesalahan. Mulai besok aku akan cari cara. Aku harus naik level, bisik Dimas pada dirinya sendiri. Bukan karena gengsi, tapi karena harga diri. Sementara itu, di apartemen mewahnya yang sepi, Nadia duduk memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Ia masih terbayang wajah Dimas tadi siang, bukan saat tablet itu jatuh, tapi saat ia mengumpulkan pecahannya dalam diam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering disalahkan. Ia menghela napas panjang. Ada rasa bersalah yang perlahan menyelinap, tapi ia menekannya dalam-dalam. Dia cuma OB. Jangan lemah, Nadia, katanya pada diri sendiri. Tapi takdir tak selesai bermain. Keesokan harinya, pengumuman mengejutkan datang dari bagian SDM, program. Pelatihan internal baru dibuka, dan semua karyawan, termasuk level OB dan cleaning service, boleh ikut jika memenuhi syarat. Dimas langsung mengambil formulir. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya jalan untuk naik kelas. Namun, ia belum tahu bahwa Nadia akan menjadi penguji utama dalam pelatihan itu. Hari Senin pagi, ruang serbaguna lantai 7 dipenuhi wajah-wajah penuh semangat. Para peserta program pelatihan internal naik kelas duduk rapi dengan kemeja putih. Beberapa dari mereka masih mengenakan seragam OB dan cleaning service. Mereka semua datang dengan satu tujuan, membuktikan bahwa kesempatan bisa datang pada siapa saja, asal ada keberanian untuk mencoba. Dimas duduk di barisan paling depan. Di hadapannya ada buku catatan kecil, pena biru, dan selembar kertas tes tahap awal. Matanya fokus, tapi hatinya berdebar lebih keras dari biasanya. Pintu dibuka perlahan. Suara hak tinggi menggema di lantai, lalu berhenti tepat di depan podium. Nadia Larasati, manajer operasional dan koordinator utama program naik kelas. Saya akan menjadi penguji untuk semua tahap pelatihan, ucap Nadia lantang, mengenakan setelan hitam putih yang mencerminkan wibawanya. Dimas menunduk pelan. Ia tak menyangka takdir begitu cepat membawanya kembali ke hadapan wanita yang kemarin hampir menghancurkannya. Tatapan mata Nadia sempat terhenti pada sosok Dimas. Ada sedikit gelombang dalam dadanya, tapi wajahnya tetap dingin. Ia tak ingin terlihat lemah, apalagi membiarkan perasaan pribadi mempengaruhi penilaiannya. Pelatihan berlangsung selama 4 minggu. Setiap minggu ada materi berbeda. Komunikasi bisnis, manajemen waktu, presentasi, dan problem solving. Para peserta juga diminta membuat proyek sederhana sesuai minat dan keahlian masing-masing. Penilaian dilakukan berdasarkan disiplin, perkembangan, dan kualitas proyek akhir. Minggu pertama, Dimas menunjukkan keseriusan luar biasa. Ia datang lebih pagi, mencatat dengan rapi, bertanya dengan sopan, dan aktif dalam diskusi. Ia bahkan membantu peserta lain memahami materi, terutama yang sudah lama tak bersentuhan dengan dunia belajar. Beberapa penguji lain mulai kagum. Tapi Nadia tetap menjaga jarak. Suatu hari saat sesi presentasi mini, giliran Dimas maju ke depan. Ia mempresentasikan ide proyeknya, sistem logistik sederhana berbasis aplikasi, untuk membantu distribusi barang antar divisi, agar lebih efisien. Dengan suara tenang, ia menjelaskan alurnya, manfaatnya, dan bahkan risikonya. Semua mata tertuju padanya, termasuk Nadia. Saat presentasi selesai, semua bertepuk tangan, kecuali satu orang. Nadia berdiri dan berkata, "Saya punya pertanyaan. Bagaimana Anda, sebagai OB yang tidak punya akses ke data strategis perusahaan, bisa menjamin sistem ini valid?" Dimas terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya memang tidak punya akses resmi, tapi saya mengamati pola kerja selama 2 tahun. Saya mencatat sendiri setiap pengiriman, durasi, kendala, dan solusinya. Semua berdasarkan pengalaman lapangan, bukan asumsi. Hening." Lalu terdengar suara kecil dari salah satu penguji. "Bagus, ini luar biasa." Tapi Nadia hanya mengangguk kecil dan kembali duduk. Tidak memuji, tidak juga mencela. Wajahnya datar, namun matanya tak bisa menyembunyikan bahwa ia mulai goyah. Di rumah, Nadia membuka ulang berkas peserta. Ia membaca ulang latar belakang Dimas. Tercantum bahwa Dimas adalah lulusan D3 Teknik Sipil.
IPK-nya 3,85. Ia bahkan pernah memenangkan lomba inovasi teknologi di kampusnya. Kenapa seseorang seperti dia jadi OB? Batinnya mulai bertanya. Tapi Nadia masih menyimpan benteng. Ia takut membuka celah. Ia takut perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari kekaguman. Minggu ketiga, sebuah kabar buruk datang. Salah satu peserta, Ibu Rina, OB yang lebih tua, terpaksa mundur karena suaminya sakit keras. Dimas yang selama ini duduk di sampingnya, tampak sangat terpukul. Saya akan bantu dia di luar pelatihan, ucap Dimas saat pelatih memberitahu berita itu. Saat Nadia mendengarnya, ia memperhatikan dari jauh. Rasa hormat dalam hatinya semakin tumbuh, dan itu membuatnya takut. Malam itu, ia membuka laptopnya dan menulis laporan evaluasi peserta. Di kolom Dimas, tangannya sempat berhenti. Ia mengetik, kandidat luar biasa, memiliki pemikiran strategis dan empati tinggi, tapi terlalu emosional dan kurang menjaga jarak profesional dengan peserta lain. Ia tahu, kalimat terakhir itu tak sepenuhnya adil, tapi ia merasa harus menulisnya, untuk menjaga hatinya sendiri tetap netral. Minggu keempat, proyek akhir akan dipresentasikan. Dimas bekerja keras. Ia menghabiskan malam demi malam menguji simulasi sistemnya. Namun sehari sebelum presentasi, komputer kantor yang ia pinjam rusak total. Semua datanya hilang. Ia panik, tapi tak menyerah. Ia mengambil buku catatannya, menyalin ulang semua ide dari awal, lalu membuat model manual menggunakan karton, spidol, dan kertas warna. Keesokan harinya, Dimas maju dengan hanya membawa maket sederhana. Mohon maaf, saya tidak bisa membawa simulasi digital, tapi ini representasi idenya. Ucapnya dengan jujur. Nadia menatap maket itu. Sederhana, tapi sangat detail. Setiap alur digambarkan jelas. Dimas menjelaskan semuanya dengan tenang, tanpa naskah. Semua terdiam. Lalu perlahan mulai bertepuk tangan. Kali ini, Nadia ikut bertepuk tangan, meski singkat. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia biarkan dirinya mengakui keunggulan seseorang, yang dulu hanya ia anggap latar belakang. Namun, takdir belum selesai menguji Dimas. Malam itu, setelah pulang, ia menerima telepon dari kampus Ayu. Beasiswa adiknya dicabut. Tagihan semester ini harus dibayar penuh dalam seminggu. Atau Ayu akan dikeluarkan. Dan saat itulah, semua usaha Dimas seperti tak berarti apa-apa. Tangannya bergetar saat menggenggam ponsel. Suara dari seberang terdengar lagi. Kami minta maaf, Pak Dimas. Karena keterlambatan laporan sponsor, beasiswa Ayu otomatis dicabut. Kalau pembayaran tak diterima sampai Jumat, kami terpaksa keluarkan namanya dari sistem. Telepon terputus. Dimas menatap kosong ke dinding kamar kontrakannya yang sempit. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Hujan mulai turun di luar. Rintiknya seperti mengikuti guncangan hatinya. 5 juta rupiah, itu nominal yang harus ia bayarkan dalam 5 hari. Sementara gajinya bulan ini sudah dipotong separuh untuk mengganti tablet yang jatuh. Uangnya tinggal sedikit, tabungan habis karena biaya pengobatan ibu, dan ia tak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong. Ia duduk termenung cukup lama, memeluk lututnya sendiri. Pikiran-pikiran gelap berputar di benaknya. Untuk apa semua pelatihan ini kalau akhirnya ia harus memilih antara adiknya dan cita-citanya? Tapi, sebelum malam benar-benar menelannya, satu hal muncul dalam pikirannya. Nadia. Ia tahu ini ide gila. Tapi satu-satunya jalan yang tersisa hanya satu, meminta bantuan dari orang yang paling ia hindari. Keesokan paginya, Dimas berdiri di depan ruang kerja Nadia. Tangannya sempat ragu mengetuk, tapi ketika teringat wajah Ayu dan ibunya, ia mantap mengetuk 3 kali. Masuk. Terdengar suara dingin dari dalam. Dimas masuk perlahan. Nadia mendongak dari balik laptop. Matanya sedikit membesar saat melihat siapa yang datang, tapi ia segera memasang ekspresi tenangnya lagi. Ya Dimas, ada yang bisa saya bantu? Ucapnya datar. Dimas menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, saya tahu ini tidak pantas, tapi saya butuh bantuan, Bu. Adik saya,
Beasiswanya dicabut. Kalau saya tak bayar biaya kuliahnya minggu ini, dia akan dikeluarkan. Ruangan itu hening. Nadia menutup laptop perlahan. Apa maksudmu datang ke sini? Kamu ingin saya bantu secara pribadi? Dimas mengangguk perlahan. Saya akan bayar kembali setiap rupiah, Bu. Potong gaji saya berapapun. Tapi saya sudah tak punya siapa-siapa lagi. Saya cuma ingin adik saya tetap sekolah. Nadia berdiri. Pandangannya tajam. Ia merasa campur aduk. Antara iba, kagum, marah, dan bingung. Dimas, kamu tahu aturan perusahaan. Saya tidak bisa memberikan bantuan pribadi ke staf, apalagi lewat uang. Dimas menunduk. Saya tahu, tapi saya tidak punya pilihan lain. Ia berjalan mundur, lalu membungkuk pelan. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau saya lancang. Saat ia membuka pintu dan akan pergi, Nadia memanggil. Tunggu. Dimas menoleh. Nadia menatapnya dalam. Kalau aku bantu dan kamu gagal lunasi, bagaimana aku bisa percaya kamu tak akan lari? Nadia tak sadar ia menggunakan kata aku, bukan lagi saya. Dimas menjawab pelan, karena saya tidak pernah lari dari apapun dalam hidup saya, Bu. Bahkan saat orang-orang memandang rendah saya sekalipun. Hening, udara di ruangan, itu serasa berubah. Mata mereka bertemu, untuk pertama kalinya tanpa jarak jabatan. Nadia membuka lacinya, mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ia tak bicara banyak, hanya menyodorkannya pelan. Ini pinjaman pribadi, bukan bantuan. Aku akan buat surat perjanjian informal. Lunasi dalam setahun. Dimas terkejut. Matanya sedikit berkaca. Tapi ia hanya menunduk dalam-dalam. Terima kasih. Aku tidak akan lupa ini seumur hidupku. Saat Dimas keluar, Nadia bersandar di kursinya. Ia tak paham apa yang baru saja ia lakukan. Tapi satu hal pasti, ia sudah tak bisa menipu dirinya lagi. Ia peduli pada Dimas. Lebih dari yang ia akui. Hari presentasi akhir pun tiba. Semua peserta tampil satu persatu. Dimas tampil terakhir. Dengan model maket sederhana dan semangat luar biasa, ia menjelaskan sistem distribusinya yang berbasis kerja tim, efisiensi waktu, dan kolaborasi antar divisi. Ia menyisipkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, sesuatu yang membuat semua juri terdiam. Dan saat Nadia diminta memberi komentar penutup, ia berdiri. Nadia menatap Dimas, lalu ke peserta lain. Selama 4 minggu ini, saya mengamati kalian. Tapi hari ini, saya belajar sesuatu. Bahwa kepemimpinan dan inovasi tidak selalu lahir dari gelar atau jabatan, tapi dari keberanian menghadapi keterbatasan. Ia menatap Dimas lama. Dan hari ini, saya rasa, saya baru mengenal siapa Dimas sebenarnya. Semua terdiam. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Tapi begitu presentasi berakhir, hasil belum diumumkan. Penilaian akhir baru akan diberikan seminggu kemudian, dan seminggu itu terasa seperti seumur hidup bagi Dimas. Sampai akhirnya, pagi itu, ia menerima 2 kabar penting sekaligus. Ayu diterima kembali sebagai penerima beasiswa penuh. Setelah pihak kampus mendapat informasi bahwa pelatihan Dimas mendapat rekomendasi dari kantor sebagai inovator berprestasi. Dimas dinyatakan sebagai peserta terbaik pelatihan naik kelas dan ditawarkan posisi sebagai asisten supervisor operasional. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya bukan karena rasa sakit, tapi karena kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Namun yang paling mengejutkan, saat ia berdiri di lobi kantor untuk menerima piagam, Nadia mendatanginya. Ia menyerahkan piagam itu sendiri, lalu berkata pelan di telinga Dimas, "Kamu tidak hanya naik kelas, kamu juga telah mengubah cara aku memandang dunia." Dimas menoleh, dan untuk pertama kalinya, keduanya tersenyum bersamaan. Bukan sebagai atasan dan OB, tapi sebagai 2 manusia yang saling menghargai perjalanan masing-masing. Sejak hari itu, segalanya berubah. Dimas bukan lagi pria berseragam abu dengan mop di tangan, berjalan pelan di lorong kantor. Kini ia mengenakan kemeja biru langit, ID card dengan strip warna berbeda, dan clipboard yang selalu penuh catatan koordinasi harian. Para staf,
Bahkan beberapa supervisor mulai menyapanya dengan respek. Mereka tahu, Dimas bukan naik jabatan karena belas kasihan. Ia berjuang untuk sampai ke titik itu, melewati jalan yang penuh rintangan dan luka diam-diam. Namun perubahan paling mengejutkan bukan pada posisi atau pakaian Dimas, tapi pada cara Nadia memandangnya. Hari-hari mereka mulai sering bersinggungan. Kadang dalam rapat koordinasi, kadang dalam evaluasi staf lapangan. Nadia tak lagi bersikap dingin. Senyumnya mulai muncul meski tipis, dan ia sering bertanya pendapat Dimas dalam diskusi penting. Suatu sore, Nadia bahkan datang ke area kerja, tim operasional. Ia berdiri di sisi Dimas yang sedang memeriksa berkas laporan logistik. "Boleh aku ikut turun ke gudang hari ini?" tanyanya, mengejutkan seluruh tim. Dimas tersenyum. "Tentu, Bu, tapi di bawah panas tidak ada AC." "Aku butuh pengalaman itu," jawab Nadia singkat, namun dengan mata yang berbinar. Mereka menghabiskan hampir 2 jam di gudang hari itu, menyusuri lorong-lorong rak tinggi, memeriksa sistem penyimpanan, dan mengobrol dengan staf logistik yang sebelumnya tak pernah dilirik langsung oleh manajemen. Salah satu momen kecil tapi membekas adalah ketika Nadia tak sengaja menyenggol kardus, dan isinya tumpah. Dimas spontan menahan kardus itu, agar tak menimpa kakinya. "Wah, refleks kamu cepat juga," ucap Nadia setengah tertawa. "Bukan refleks, Bu. Kebiasaan jagain barang orang sejak dulu," jawab Dimas ringan, namun dalam, dan Nadia tertawa pelan. Tawa yang belum pernah didengar siapapun di kantor. Hari-hari berlalu. Rasa yang sebelumnya hanya samar, kini mulai tumbuh nyata. Namun keduanya masih diam. Bukan karena ragu, tapi karena tahu bahwa cinta, bila datang dalam waktu yang salah, bisa menjadi beban, bukan anugerah. Hingga suatu malam, setelah rapat proyek besar, Nadia dan Dimas keluar kantor hampir bersamaan. Hujan turun deras. Nadia berdiri di bawah atap lobi, memandangi langit gelap. Dimas mendekat, membawa satu payung kecil. "Mau saya antar sampai parkiran?" tanyanya. Nadia menoleh. Matanya menyiratkan kehangatan yang tak biasa. "Boleh. Tapi, jangan sampai nanti ada yang bikin gosip," katanya bercanda, meski nadanya setengah serius. "Saya siap digosipin asal yang digosipin benar," jawab Dimas cepat, tapi langsung tertunduk malu. Payung kecil itu menyatukan dua dunia yang dulu. Begitu jauh, mereka berjalan pelan menuju parkiran. Kaki menyentuh genangan, angin malam berhembus lembut. Di tengah perjalanan, Nadia berhenti. "Dimas," katanya pelan. Dimas menoleh. Hujan mengalir di pinggiran payung, tapi dunia seakan hening. "Dulu, waktu aku pertama kali melihatmu, aku hanya melihat seragammu. Tapi hari ini, aku melihat siapa kamu sebenarnya. Dan itu membuatku takut." "Takut kenapa?" "Takut aku kehilangan arahku. Takut aku berubah jadi seseorang yang lembek, yang mudah jatuh pada orang yang seharusnya tidak," ucap Nadia lirih, menunduk. Dimas tak langsung menjawab. Ia menatap langit sebentar. Lalu, kalau perasaan itu membuatmu jadi lebih peduli, lebih menghargai hidup, mungkin itu bukan kelemahan, Nadia, tapi kekuatan. Untuk pertama kalinya, Dimas menyebut namanya tanpa embel-embel jabatan. Dan Nadia tidak menegur. Sebaliknya, ia hanya menatap wajah pria itu dan tersenyum. Beberapa minggu kemudian, kantor mengadakan acara syukuran karena berhasil meraih sertifikasi baru dalam sistem manajemen. Semua tim hadir, termasuk Dimas dan Nadia. Di akhir acara ada sesi testimoni dari staf. Saat nama Dimas dipanggil, ia naik ke atas panggung dengan langkah pelan. "Dulu saya pikir, pekerjaan adalah tentang menjalankan tugas sesuai upah. Tapi sekarang saya tahu, pekerjaan yang paling mulia adalah yang dilakukan dengan hati. Dan saya bersyukur, karena seseorang pernah menantang saya, meremehkan saya, bahkan memaksa saya membuktikan nilai saya. Tanpa dia, saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini." Semua mata tertuju pada Nadia. Ia tak menghindar. Ia menatap balik Dimas dengan mata yang berkaca. Malam itu, setelah semua tamu pulang,
Dimas dan Nadia duduk berdua di bangku taman, depan kantor. Tak ada formalitas, tak ada ketegangan. Hanya dua hati yang akhirnya bertemu di jalan yang sama. "Apa kamu masih takut?" tanya Dimas. Nadia menatap langit yang cerah, lalu menjawab pelan. "Tidak lagi, karena aku tahu yang kulihat di dirimu bukan hanya masa lalu, tapi masa depan." Dimas menggenggam tangannya, perlahan, tidak tergesa, tidak juga ragu. Dan di tengah sejuknya malam kota, mereka menemukan jawaban dari perjalanan panjang yang penuh luka, pelajaran, dan keberanian untuk mencintai meski dunia pernah menertawakan. Waktu berlalu. Setahun telah lewat sejak malam itu. Banyak hal berubah di kantor tempat semua cerita ini bermula. Tapi satu hal yang paling mencolok, suasana. Tidak lagi kaku. Tidak lagi penuh sekat hierarki yang kering. Semuanya terasa lebih manusiawi. Dan perubahan itu, tanpa diragukan, dimulai dari dua orang, Dimas dan Nadia. Dimas kini menjabat sebagai supervisor operasional. Ruangannya sederhana, tapi penuh dengan catatan ide, foto tim, dan satu bingkai kecil bertuliskan, "Kerja, keras tak menjanjikan kemewahan, tapi selalu membawa harga diri." Kalimat itu Nadia tulis sendiri saat ulang tahun Dimas 6 bulan lalu. Nadia, di sisi lain, tetap sebagai manajer divisi. Namun kini, para karyawan tak lagi menyebutnya manajer dingin. Ia lebih dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi adil, dan, yang paling penting, punya hati. Hubungan mereka memang belum diumumkan secara terbuka, tapi banyak yang mulai menyadari kehangatan di antara keduanya. Cara Nadia tertawa saat Dimas menceritakan kisah lucu staf gudang, atau bagaimana Dimas diam-diam menyiapkan kopi hitam tanpa gula setiap kali Nadia lembur. Namun cinta mereka bukan kisah manis tanpa tantangan. Suatu hari, HRD kantor mengirimkan memo tentang aturan baru terkait hubungan personal di lingkungan kerja. Isinya jelas, dilarang menjalin hubungan asmara antara atasan dan bawahan langsung tanpa melapor dan mendapat persetujuan etika organisasi. Nadia membaca memo itu dengan tatapan kosong. Di pikirannya, rasa takut lama muncul lagi, takut harus memilih antara cinta dan karier. Malamnya ia duduk di balkon apartemennya. Angin membawa suara kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di tangannya, ponsel menyala. Ada pesan dari Dimas. "Kita bicara ya. Besok, taman yang biasa." Esoknya mereka bertemu. Dimas duduk di bangku taman sambil menatap langit pagi yang cerah. Nadia datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tak secerah biasanya. "Aku tahu soal memo itu," kata Dimas tenang. Nadia mengangguk. "Aku takut kita harus berjarak lagi." Dimas menatapnya, lama. "Aku juga takut, tapi bukan takut kehilangan jabatan. Aku takut kalau kamu menyerah pada dunia, padahal selama ini kamu sudah berani melawan arus." Nadia menatapnya bingung. Dimas melanjutkan, "Kita nggak pernah niat jatuh cinta di kantor, tapi cinta itu terjadi dan kita menghadapinya dengan jujur. Kita tidak melanggar apapun, kita tetap profesional, dan tidak menyembunyikan tanggung jawab." Ia mengambil napas panjang, lalu berkata, "Kalau harus, aku bisa minta dipindahkan ke divisi lain. Yang penting, hubungan ini tetap utuh." Nadia menahan napas. Perkataannya barusan seperti benteng yang runtuh perlahan. Ia tak pernah menyangka, pria yang dulu hanya dilihatnya sebagai OB, kini adalah sosok yang bersedia mengorbankan jabatan demi menjaganya. Ia menggenggam tangan Dimas, dan, "Bektam tidak, Nan, kamu tidak akan pindah. Kita hadapi bersama. Kita lapor. Kita tunjukkan bahwa kita bisa cinta tanpa mengorbankan nilai." Beberapa hari kemudian, mereka duduk berdua di ruang HRD. Nadia bicara jujur tentang hubungan mereka, tentang bagaimana proses itu terjadi, dan bagaimana profesionalisme tetap dijaga selama ini. Pihak HRD terkejut, tapi juga kagum dengan keterbukaan mereka. Setelah diskusi panjang, akhirnya keputusan keluar. Hubungan mereka diizinkan dengan catatan evaluasi rutin dan transparansi peran di divisi masing-masing. Kabar itu membawa kelegaan besar. Dan setelah pertemuan itu, Nadia menggenggam tangan Dimas erat.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, katanya lirih, aku merasa jadi diriku sendiri, tanpa harus mengorbankan siapapun. Setahun berikutnya, hari itu, kantor mengadakan seminar motivasi nasional. Dimas didapuk sebagai salah satu pembicara, bukan hanya karena jabatannya, tapi karena kisah hidupnya yang sudah menyentuh banyak orang. Di hadapan ratusan peserta, Dimas membuka pidatonya dengan satu kalimat yang membuat seisi ruangan terdiam. Dulu, saya dibentak karena menumpahkan air di lantai. Sekarang, saya berdiri di panggung ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah membiarkan hinaan mematikan harapan. Ia bercerita tentang perjuangannya, tentang Ayu, tentang hari-hari penuh keraguan, dan tentang seseorang yang awalnya menghina, tapi kemudian mencintai dengan sepenuh hati. Dari barisan tamu VIP, Nadia menunduk pelan. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Bangga telah mengenal cinta yang tidak datang dari kemewahan, tapi dari keberanian. Cerita mereka tak berhenti di sana. Tapi seperti hidup, cinta mereka berjalan dengan naik turun, tawa dan air mata. Namun satu hal yang tak berubah adalah bagaimana mereka saling menguatkan. Dimas pernah bilang, kita mungkin tidak memulai kisah ini di tempat yang indah, tapi kita memilih mengakhirinya di tempat yang benar. Dan Nadia menjawab, aku tidak pernah menyangka cinta sejati datang dari balik pintu pantry. Tapi mungkin itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa keajaiban selalu datang dari arah yang tak kita duga. Pelajaran dari takdir kisah Dimas dan Nadia mengajarkan satu hal sederhana tapi penting, bahwa setiap orang punya masa lalu, tapi yang paling menentukan adalah pilihan mereka hari ini. Bahwa martabat tak ditentukan oleh seragam atau jabatan, tapi oleh ketulusan hati. Dan bahwa cinta sejati tak pernah lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian dua jiwa untuk saling melihat, bukan dari atas ke bawah, tapi sejajar. Gedung tinggi menjulang di jantung Jakarta itu menjadi tempat bernaung ratusan